Firman Tuhan tentang hikmat Allah. Saudara, secara sederhana saya bisa memberikan satu ungkapan atau definisi. Secara sederhana, hikmat Allah bisa diartikan kemampuan untuk menjalani kehidupan. Kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar, baik dalam mengambil keputusan maupun dalam merespon setiap momen kehidupan. Jadi kalau kita semakin bijaksana, semakin berhikmat dalam menjalani hidup ini dengan baik dan benar, tentu hidup kita akan semakin baik, saudara ya. Tapi kalau kita kurang berhikmat, kurang bijaksana dalam menjalani hidup ini, maka kita banyak tersandung, banyak masalah-masalah, bahkan yang gak perlu terjadi dalam kehidupan kita, tentu itu akan mempersulit, saudara, kehidupan kita. Sehingga seringkali masalah, pergumulan, ataupun berbagai problem terjadi dalam kehidupan kita, salah satunya adalah karena kita tidak berhikmat, tidak bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Tentu saudara, tidak ada orang yang sempurna dalam kebijaksanaan. Tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini dalam hikmat. Bahkan saudara, selama hidup kita, kalau kita mau berhikmat dan bijaksana, maka kita tidak pernah berhenti untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk mendengarkan, tidak pernah berhenti untuk memahami kehidupan ini. Ketika kita gagal, kita belajar dari kegagalan itu, dan saudara ketika kita sukses berhasil, kita juga belajar dari keberhasilan itu. Setiap hari, setiap saat, saudara, kita belajar terus supaya kita tetap hidup penuh dengan hikmat. Nah saudara, orang berhikmat bukan berarti bahwa dia mengetahui semua hal. Orang berhikmat bukan berarti dia memiliki semua pengetahuan. Orang berhikmat bukan berarti bahwa dia mengomentari semua hal. Justru kalau ada orang yang merasa tahu banyak hal, mengomentari banyak hal dalam hidupnya, dia menunjukkan bahwa dia tidak bijaksana. Saudara, hikmat itu sebenarnya ada dua. Hikmat dibagi menjadi dua. Hikmat manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hikmat alami. Yang kedua hikmat rohani atau hikmat ilahi. Saudara, hikmat alami adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada semua manusia. Kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ada satu ungkapan dalam bahasa Inggrisnya itu, the all truth is God truth. Bahwa segala kebenaran atau yang baik dalam hidup ini, apa yang benar, apa yang baik, itu semuanya berasal dari Allah. Jadi apa yang betul-betul benar, apa yang betul-betul baik itu berasal dari Allah. Segala bentuk kejahatan, segala bentuk ketidakbaikan itu berasal dari si iblis. Jadi saudara, hikmat Allah juga diberikan kepada manusia yang berarti hikmat alami. Dan hikmat alami ini saudara, kita perlu kejar. Hikmat alami ini perlu kita pelajari. Maka saudara diajar untuk orang tua menyuruh anaknya belajar di sekolah untuk mendapatkan pengetahuan. Karena saudara, seorang yang berhikmat berarti dia memiliki pengetahuan. Meskipun dia tidak mengetahui banyak hal, tapi berhikmat tidak lepas dari pengetahuan, saudara. Dan hikmat alami diberikan kepada manusia, sehingga orang-orang tua harus mendorong anaknya untuk belajar. Mengutamakan pendidikan secara formal di sekolah, selain pendidikan non formal di rumah, selain menghadapi perjuangan, perjalanan hidup. Hikmat alami ini perlu dikejar, saudara, perlu dikejar, perlu dicari. Dalam Amsal pasal 3 ayat 13 dikatakan, Amsal pasal 3 ayat 13, di sana tidak ada, di sini ada ya.
Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Jadi orang yang punya hikmat, kepandaian, kecerdasan saudara, dia memiliki keuntungan lebih daripada perak, hasilnya lebih daripada emas. Dengan kata lain, pengetahuan, kebijaksanaan, hikmat, akal budi itu saudara melebihi daripada harta. Sehingga saudara anak-anak muda belajarlah sungguh-sungguh dalam pendidikan, kejarlah hikmat pengetahuan. Dalam Amsal pasal 8 ayat 12, aku hikmat tinggal bersama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi kalau kita mau berhikmat, punya hikmat, bijaksana dalam hidup ini, saudara mesti sekolah, saudara mesti belajar, saudara mesti mengenyam pendidikan, memiliki pengetahuan. Orang sekolah itu saudara semata-mata bukan untuk sukses. Yang memang pasti dampaknya kalau sekolahnya bagus, pendidikannya bagus, dia bisa sukses dengan titel. Tapi tujuan semata-mata sekolah itu adalah saudara mengajar anak untuk mengasah otaknya. Mengajar orang untuk berpikir secara teratur dan sistematis. Mengajar anak untuk pintar dan pandai. Gak ada orang yang berhikmat tanpa kepandaian, tanpa ilmu. Gak ada, saudara. Jadi orang Kristen kalau mau berhikmat, saudara mesti belajar dengan baik. Jangan sampai kita orang percaya, tapi orang dunia lebih berhikmat. Hikmat alami diberikan kepada orang-orang yang mengejarnya, saudara. Hikmat itu perlu dikejar, perlu dicari. Jadi orang Kristen ya mesti cerdas, mesti berpengetahuan, berpendidikan. Kalau tidak saudara kalah dengan orang dunia. Kalau saudara tidak memiliki hikmat, banyak permasalahan dalam hidup ini. Memang hikmat alami berbeda dengan hikmat rohani. Hikmat alami berbeda dengan hikmat ilahi. Bedanya apa saudara? Kalau hikmat berdasarkan ilmu pengetahuan, yang kita raih dari pendidikan, yang kita dapatkan dari belajar kehidupan, hikmat manusiawi, itu standarnya manusia. Subjektivitasnya manusia. Itu hikmat alami. Standarnya manusia. Dan karena standarnya manusia, hikmat itu gampang atau cenderung berbuat dosa. Dia seorang bijaksana kelihatannya. Dia kelihatannya berhikmat. Nggak berapa lama masuk penjara karena korupsi. Oh, dia berhikmat. Saudara, dia bijaksana. Ternyata punya isi simpanan. Itu adalah hikmat duniawi. Tidak utuh, saudara. Cenderung untuk berbuat salah. Dan cenderung subjektif menurut ukurannya sendiri. Ini hikmat alami. Dan hikmat rohani, saudara, itu standarnya bukan lagi manusia, tapi Allah. Hikmat alami, saudara, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Hikmat alami tidak mengerti kehendak Allah. Lalu di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 disebutnya begini. 1 Korintus 2 ayat 14, mungkin tidak ada situ. Saya bacakan ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara, manusia duniawi tidak menerima yang berasal dari Allah, saudara. Karena hal-hal rohani dianggap sebagai kebodohan. Hal-hal rohani hanya bisa dinilai secara rohani. Lalu dalam ayat yang ke-15 disebutkan, 1 Korintus pasal 2 ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sepertinya memang beda antara hikmat alami dan hikmat rohani, tapi sebetulnya tidak pada akhirnya. Maksud saya begini, kalau semata-mata hikmat alami standarnya manusia, lalu bagaimana supaya kita memiliki hikmat rohani? Bagaimana caranya saudara? Supaya kita mengerti kehendak Allah, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara buka
Di dalam Amsal pasal 9 ayat 10, Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dan Efesus pasal 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat yang rohani, yang dari Tuhan, saudara, itu dimulai dari ketika kita bertobat, lahir baru, percaya kepada Tuhan, maka hati kita, pikiran kita diubah menjadi manusia baru, saudara. Dan sejak itu Tuhan, Roh Kudus menggiring saudara, membawa saudara untuk diisi kebenaran-kebenaran firman Tuhan, diisi oleh firman Allah, mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan disitulah ketika saudara menjadi manusia baru, percaya kepada Kristus, saudara mengerti firman Tuhan. Terus dikiring, saudara dibawa, makanya saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara membaca Alkitab. Tujuannya adalah supaya hikmat alami itu, saudara, dimurnikan. Saudara, ditundukkan kepada hikmat rohani, hikmat dari Allah. Hikmat jasmani, hikmat manusia, hikmat alami, tidak mengerti kehendak firman Tuhan, standarnya manusia. Tapi ketika dia bertobat lahir baru, Allah memberikan dia pengubahan hati, hatinya diubah, pikirannya diubah, lalu dia dibentuk, saudara, diisi oleh firman Tuhan, kebenaran-kebenaran Allah, dan akhirnya saudara mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Allah, mengerti rencana Allah, dan saat itu saudara mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, hikmat alam yang dulunya standarnya manusia, sekarang standarnya Allah. Amin. Jadi hikmat alami tidak hilang, dimurnikan. Saudara, diperlengkapi. Pada akhirnya, kalau saudara sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mempelajari kebenaran firman Tuhan, mempelajari kehendak Allah di dalam firman-Nya, saudara akan menjadi berhikmat lebih hikmatnya dari dunia. Karena itu saudara sudah dibentuk oleh kebenaran yang sejati dari Tuhan, saudara mengerti kehendak Allah, standar hidup saudara lagi bukan dunia, bukan manusia, tapi Allah. Orang dunia tidak bisa menilai saudara, saudara bisa menilai. Karena saudara sudah diubahkan. Saudara paham saya? Sampai di sini sudah paham? Jadi kekristenan itu, saudara, orang Kristen tidak boleh hanya memilih, maksudnya gini, saudara harus belajar ilmu pengetahuan pendidikan sehingga sudah memiliki hikmat alami, tapi tidak boleh berhenti hanya pada hikmat alami. Saudara mesti bertobat, berbalik kepada Allah, percaya kepada Tuhan supaya sudah diisi oleh hikmat Allah yang dari Allah, rahasia-rahasia surgawi, sehingga saudara, hikmat saudara dimurnikan, diperbaharui, dan saudara memiliki hikmat yang dari Tuhan. Dan hikmat dari Tuhan tentu lebih sempurna daripada hikmat jasmani, hikmat alami. Dan itulah sebenarnya tujuan kita menjadi orang Kristen. Tujuan kita menjadi orang percaya, kehendak Tuhan dalam hidup kita, dari hari ke hari, hati kita, pikiran kita diperbaharui, diubahkan, sehingga kita semakin peka, saudara, mana yang benar, mana yang salah. Kita semakin peka, mana yang memuliakan Tuhan dan tidak. Semakin peka ini kebenaran manusia, kebenaran diriku sendiri, atau kebenarannya Allah. Ini hidup yang sesuai dengan kehidupan saya, keputusan yang sesuai pikiran saya, atau keputusan Tuhan. Sehingga anak-anak muda, ketika dia memilih jodoh, standarnya bukan lagi itu orang baik. Tapi dia anak Tuhan yang cinta Tuhan. Sudah paham saya? Ketika saudara bekerja, saudara mencari nafkah, saudara tahu ini benar atau tidak. Kita lanjut lagi, saudara. Pengenalan terhadap Allah. Setelah saudara mengerti firman Tuhan, diisi kebenaran-kebenaran Allah, tujuannya apa, saudara? Tujuannya itu mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, saudara semakin dalam, semakin mengerti rahasia-rahasia surgawi,
Dan itu saudara kalau terus dilakukan dengan sehat, dengan baik, terus terjadi dalam kehidupan saudara, maka saudara menjadi orang yang berhikmat. Dan tujuannya semakin saudara mengerti kehendak Tuhan, makanya Alkitab kita akan sama seperti Kristus, saudara. Kita terus dipulihkan seperti yang Tuhan inginkan. Tapi masalahnya adalah saudara, seringkali kita, orientasi kita nggak begitu. Kita menjadi orang Kristen tidak haus dan lapar untuk mendalami firman Tuhan. Untuk mengerti kebenaran-kebenaran. Tapi seringkali kita hanya ada di tataran jasmani. Hanya di tataran, ya enak bagaimana menjadi orang Kristen terus diberkati. Bagaimana orang Kristen disembuhkan dari sakit penyakit. Kalau itu terus benar saudara belum sampai tujuan kehendak Tuhan. Kita lihat saudara dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Yesaya pasal 32 ayat 17, di sana dikatakan, di mana ada kebenaran, enggak ada di situ ya, di mana ada kebenaran, saudara buka dalam Alkitab saudara atau dalam HP saudara, Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara terus mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan, kalau saudara terus diisi kebenaran-kebenaran itu, maka kebenaran-kebenaran saudara miliki yang membentuk hati dan pikiran saudara, yang membentuk kehidupan saudara, yang membentuk kehidupan keseluruhan kehidupan saudara seperti yang kehendak Tuhan, kebenaran itu menjadi bagian atau kehidupan keseluruhan hidup saudara, maka kita katakan saudara akan mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami ketenangan dan ketentraman. Amin saudara. Jadi ketentraman, damai sejahtera, sukacita, itu terjadi, saudara, ketika sudah terus mendengarkan firman Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan, saudara. Karena sudah dibentuk, diisi oleh kebenaran-kebenaran Allah. Kadang-kadang, saudara, kehidupan orang Kristen itu seperti orang sakit. Ada orang yang terus sibuk dengan sakit penyakitnya. Ya kalau usianya sudah tua lanjut enggak apa-apa lah. Tapi saya kenal anak muda, saudara, yang keluar masuk rumah sakit, minum obat-obatan tidak pernah lepas dari sakit penyakit. Komplikasi, darah tinggi, kolesterol, migrain, diabetes, asam urat, penyumbatan pembuluh darah. Nggak pernah berhenti saudara sakit penyakit. Akhirnya dia sibuk dengan obat-obatan, sibuk dengan dokter, dia sibuk dengan rumah sakit, belum lagi keluhan-keluhannya. Saya sudah minum obat, kenapa nggak sembuh? Dokter itu kurang manjur, cari lain. Sibuk dengan dirinya dengan berbagai penyakit yang ada. Masalahnya di mana sih sebenarnya? Masalahnya karena sakit penyakit itu? Masalahnya adalah karena tubuhnya tidak sehat. Masalahnya adalah pola hidup dan pola makannya tidak sehat. Tidur larut malam, bangun siang-siang, semua makanan asal enak diembat, ditelan, apalagi yang enak-enak. Karena pola hidup dan pola makannya tidak baik, tidak sehat, maka timbullah berbagai penyakit. Akhirnya dia disibukkan oleh hal-hal itu, saudara, apa yang terjadi? Hidupnya tidak berkualitas, hidupnya tidak lagi produktif. Betul? Apakah ada orang sakit, apa yang komplikasi produktif? Enggak lagi. Jangankan mikir suami, istri, anak-anak, mikir diri sendiri sudah pusing. Sibuk dengan berbagai obat dan penyakit. Tidak lagi berkualitas hidupnya. Saudara, tidak lagi produktif. Orang Kristen juga seperti itu.
Banyak di antara kita, saudara, sudah lama mengiring Tuhan, tapi seringkali kita disibukkan oleh hal-hal jasmani. Pertengkaran suami istri tidak dapat berhenti, keluarga terus berantakan, susah ekonomi, sakit penyakit. Terus itu saudara bertahun-tahun. Sampai maaf saudara, saya tidak menyalahkan. Kesaksian kita hanya seputar itu. Saya sudah disembuhkan dari sakit, saya ditolong Tuhan diberkati, saya telah ditolong dari kecelakaan. Saudara, kesaksian semata-mata sekedar standar jasmani. Tidak salah, tapi level saudara, kenapa seperti itu? Apa masalahnya? Masalahnya karena kebenaran-kebenaran yang saudara terima tidak dalam. Masalahnya saudara tidak menyelidiki firman Tuhan sehingga kerohanian saudara dangkal, tidak kaya. Seharusnya kita bisa bilang begini, karena kita mengasihi Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Ketika ada sakit kita bisa tersenyum. Ketika sembuh, puji Tuhan. Wajar, sembuh, Tuhan tolong. Waktu kita menderita dalam karier, saudara kita percaya penderitaan kita tidak membuat kita hancur. Karena Tuhan tidak mengizinkan kita. Tuhan mengizinkan masalah penderitaan tapi tidak membuat kita hancur. Sehingga ketika kita diberkati, dipromosikan, itu biasa. Bukan berarti kesombongan kita. Kita wajar menerimanya karena punya Tuhan yang baik. Karena kita hidup dalam bijaksana. Karena kebenaran-kebenaran dalam diri kita. Amin. Karena manusia rohani kita kering, tidak sehat, maka kita sibukkan oleh masalah-masalah. Kesaksian kita seputar itu, saudara. Tapi orang-orang yang kuat, deep di dalam Tuhan, gampang tersenyum, murah hati, saudara, hidupnya dengan hikmat dan bijaksana menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Sehingga orang luar tanpa bersaksi pun orang luar, hebatnya jadi orang Kristen ya. Sepertinya dia gak punya masalah. Lama-lama kok kelihatan hidupnya baik, rumahnya baik, anak-anaknya baik. Saudara, karena apa? Karena hikmat Allah dan kebijaksanaan yang ada dalam diri kita membuat kita bisa mengambil keputusan-keputusan dengan baik, dengan benar. Dan saudara, hikmat Allah, firman Tuhan saudara, orang Kristen itu dibentuk bukan dari luar, tapi dari dalam. Ketika firman Tuhan, kebenaran-kebenaran Allah membentuk hati, membentuk pikiran saudara, mengisi hati dan mengisi pikiran saudara, maka itu keluar dalam bentuk sikap dan tindakan, maka akan bentuk menjadi perbuatan. Kalau hati saudara, pikiran saudara diubah oleh firman Tuhan, saudara dengan baik dan benar, maka sikap hidup saudara baik, maka perbuatan-perbuatan saudara pasti baik. Kan lahir dari dalam mentransformasi hati dan pikiran saudara. Inilah sebenarnya kekristenan. Suatu kali ada seorang bapak yang dengan tulus berkata begini, apa karena firman Tuhan yang saya dengar ya di gereja itu, kenapa saya dengan jujur saudara, pertumbuhan rohani saya kurang? Saya katakan iya. Bukan masalah firman Tuhannya, tapi karena firman Tuhan tidak digali dengan baik, dengan benar. Kalau saya pulang ke daerah, saudara, kadang-kadang miris. Saya punya teman-teman yang dulunya rajin di gereja, yang sama-sama ikut ke gereja dalam arti di sekolah ada persekutuan, tapi sekarang sudah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak bergereja lagi, menikah dengan orang non-Kristen. Kenapa? Masalahnya adalah seringkali khotbah-khotbah tidak menyampaikan kebenaran, sudah menggali firman Tuhan dengan baik, sehingga orang itu dibentuk hati dan pikirannya oleh kebenaran-kebenaran firman Allah, maka dengan sendirinya dia ditransformasi hati dan pikirannya, dia akan kuat, saudara, dalam menjalani hidup ini. Dia akan kuat menghadapi godaan. Dia akan kuat menghadapi segala cobaan. Karena apa? Karena Allah ada dalam dirinya. Hikmat Allah ada dalam dirinya. Kebijaksanaan Allah ada dalam dirinya. Kebenaran-kebenaran Allah ada dalam dirinya. Saudara, perlu dibedakan antara hikmat yang timbul oleh karena saudara mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan dengan hikmat yang merupakan hasil dari karunia roh. Dalam 1 Korintus, ada karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia mujizat, ya kan? Karunia iman. Bedanya apa?
Karunia hikmat memang bagian dari hikmat Allah, tapi karunia hikmat itu sifatnya spontan, saat-saat tertentu. Sama seperti misalnya karunia kesembuhan. Apakah kalau saya mendapatkan karunia kesembuhan, setiap saya mendoakan orang pasti sembuh? Belum tentu. Dari 1.000 orang mungkin 100 atau 500 orang sembuh. Karena apa? Yang menyembuhkan bukan saya, tapi Allah. Kedaulatan Allah itu terjadi. Kalau saudara ikut KKR besar, dari ratusan ribuan orang, apakah semua? Tidak. Tuhan memberi kesembuhan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sifatnya karunia kesembuhan itu, saudara, tidak semua yang didoakan sembuh. Demikian juga karunia hikmat. Karunia hikmat berbeda dengan karunia yang kita peroleh dari mendalami firman Tuhan. Karunia yang kita dapatkan dari hikmat, saudara, seperti misalnya rasul-rasul ketika dia bertemu dengan hakim-hakim sudah di pengadilan, itu hakim-hakim di pengadilan berkata, ini orang-orang biasa, tapi kenapa kok kata-katanya berhikmat? Dalam kondisi-kondisi tertentu, Allah memberikan hikmat untuk berkata-kata. Tapi karunia yang konsisten, tapi hikmat yang lahir dari saudara haus dan lapar akan firman Tuhan, saudara mendapatkan firman Tuhan yang benar, sesuai dengan kehendak Allah, itu hikmat itu konstan. Hikmat itu stabil. Hikmat itu bisa kita gunakan mewarnai seluruh kata-kata kita, mewarnai seluruh pikiran kita, mewarnai seluruh tindak tanduk kita, mewarnai seluruh keputusan kita. Amin, saudara. Akan mewarnai kehidupan kita. Sehingga saudara, Daud itu berkata begini, dalam Mazmur pasal 63 itu, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berakhir. Saudara, Daud berkata, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berakhir. Kenapa Daud bisa berkata begitu? Karena tahu-tahu kebenaran-kebenaran dari Allah, kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan, itu saudara melebihi emas dan perak, yang membuat Daud bisa menghadapi berbagai masalah kehidupan. Coba dibuka dalam Amsal pasal 2 ayat 4. Ada di situ ya tadi ya. Amsal pasal 2 ayat 4, 5, kemudian Amsal 2 ayat 9 dan 10. Sudah? Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, kalau saudara mencari hikmat Allah, kebenaran firman Tuhan, jika engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, dan mendapat pengenalan akan Allah. Amsal pasal 2 ayat 9 dan 10 sampai 11. Maka engkau akan mengerti kebenaran, kalau sudah mengerti kebenaran yaitu firman Tuhan, sudah mengerti keadilan, mengerti kejujuran, bahkan, katakan apa saudara, setiap jalan yang baik. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memperdalam kebenaran firman Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan, saudara dengan hikmat Allah, dengan hikmat yang sudah diberikan Tuhan pada saudara, saudara akan tahu jalan yang baik. Kemudian ayat 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Makanya seringkali sudah saya ulang-ulang, dan saya ini ulang lagi, karena kadang-kadang kita itu seperti paku, kebenaran itu kadang seperti paku itu kalau semakin dipukul, saudara, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin kuat. Kebenaran firman Tuhan juga seringkali begitu, harus terus diulang-ulang. Sering diulang-ulang, seringkali diulang-ulang. Saya seringkali katakan firman Tuhan Alkitab itu ada dua sisi seperti mata uang.
Satu, berisi hikmat pengetahuan Allah. Kebenaran-kebenaran Allah. Satu, bersifat supranatural. Mujizat kesembuhan ilahi. Tapi seringkali yang kita kejar yang sisi ini. Tapi hikmat Allah, kebenaran-kebenaran Allah, pengetahuan-pengetahuan Allah, pengenalan akan Allah kurang kita kejar. Kalau kita hanya mengejar sisi yang ini saudara, maka pergumulan-pergumulan saudara hanya semata-mata hal-hal jasmani. Makan dan minum, pekerjaan, saudara. Lepas dari amarah, dari kebencian, suka tersinggung. Pergumulannya dari tahun ke tahun seperti itu. Karena tataran saudara sebatas supranatural. Saudara tidak masuk ke dalam hikmat pengertian. Menggali kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Ayat yang 11 dikatakan, ayat 10 saya ulangi, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Kebijaksanaan hikmat Allah akan memelihara engkau dan kepandaian akan menjaga engkau. Ketika Bapak tadi yang tanya sama saya, apa karena gerejanya ya? Apa karena pendetanya atau karena khotbahnya? Saya dengan berat hati mengatakan, saya tidak mendiskreditkan pendetanya, saya katakan khotbahnya. Kalau khotbahnya hanya itu saja, bagaimana sudah bisa bertumbuh? Kalau khotbahnya hanya semata-mata hal-hal jasmani, pertolongan jasmani, bagaimana saudara punya iman yang kuat? Padahal intinya adalah saudara memiliki hikmat Allah. Intinya adalah saudara memiliki kebenaran-kebenaran Allah. Intinya adalah hati dan pikiran saudara diubahkan terus-menerus, diperbaharui terus-menerus, setiap hari, setiap waktu. Saya kembali lagi orang sakit tadi ya. Kalau punya sakit komplikasi karena pola hidup dan pola makannya nggak benar, hanya disibukkan oleh hal-hal soal sakit penyakit dan obat-obatan, dia tidak menjadi produktif, masih lumayan, meskipun tidak baik. Yang lebih parah lagi kalau sakit kronis. Saudara tahu sakit kronis? Sakit yang tidak bisa diobati. Sakit yang kebal terhadap obat sehingga menunggu kematian. Secara medis, kanker yang stadium terakhir, orang yang sakit AIDS, HIV kena HIV saudara. Sakit-sakit yang kronis, jantungnya sudah berapa kali dibedah, ya diganti anunya lah, sudah parah. Akhirnya saudara hopeless karena obat tidak mempan. Dokter memvonis hidup tinggal 3 bulan lagi, hidup tinggal 1 tahun lagi, karena obat tidak mempan. Keperluan medis tidak bisa untuk menyembuhkan. Tanpa saudara-saudari sadari, banyak orang-orang Kristen yang kronis secara rohani. Kronis secara rohani. Rajin di gereja, melayani, puluhan tahun menjadi orang Kristen, tapi pergumulannya hanya sebatas hal-hal jasmani. Pikirannya nggak berubah, hatinya nggak berubah, kata-katanya nggak berubah. Yang jadi kesaksian hal-hal jasmani saja. Dia tidak bisa berhikmat. Kehadirannya tidak memberkati orang. Hanya hari-hari permasalahan yang sepele. Saudara, saya tahu saudara ya, satu ayat yang luar biasa ketika saya membaca ini, dalam Mazmur 92 ayat 6 dan 7. Ini kalimat kasar sekali, firman Tuhan kasar sekali, tapi satu teguran yang sangat keras. Mazmur 92 ayat 6 dan 7, saudara perhatikan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui. Dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Jadi kalau saudara tidak mendalami firman Tuhan, harus melaporkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran-kebenaran akan membentuk saudara. Kalau kebenaran firman Tuhan, pengenalan akan Allah, pengenalan sifat-sifat Allah, kehendak Allah, tidak membentuk saudara, saudara tidak akan pernah mengerti bahwa Tuhan punya pekerjaan yang besar.
Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Punya rancangan yang besar dalam hidup saudara. Tapi karena saudara bebal, karena saudara bodoh, saudara mengerti kehendak Tuhan. Saudara berenang di atas air saja. Gak pernah menyelam ke dalam. Kalau saudara pergi ke Bunaken, atau Gusung lah. Kalau dari luar tuh kelihatannya biasa-biasa aja kan. Ombak besar. Tapi kalau saudara menyelam ke dalam, oh itu indah sekali. Saya 2 kali di Bunaken, berapa kali di Gusung. Pak Anas juga ketakutan di Gusung. Punya pengalaman. Saudara, kalau di luar biasa saja, tapi kalau menyelam, wah itu indah sekali. Kita bisa kasih makan ikan, saudara. Ikan-ikan yang kita makan di Losari itu, saudara. Rumah makan Losari, itu di dekat sekeliling kita. Ada ikan kaneke, gitu ya. Ikan apa lagi tuh? Sunu, wah itu saudara. Belum lagi, itu di dalam itu kayak apa namanya, berkilau-kilau. Lebih daripada ini, saudara. Karena masuk ke dalam semakin indah. Tapi kalau kekristenan saudara di luar saja, rata-rata, saudara nggak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Saudara tidak menikmati kekristenan saudara. Hidup saudara terus pusing, khawatir, takut, nggak ada uang, itu terus saudara. Padahal itu bukan tujuan kekristenan. Itu adalah bonus dari Tuhan. Tuhan bisa memberikan. Kalau kualitas rohani saudara, kualitas hikmat saudara itu mumpuni, itu gampang akan datang sendiri. Ada sekolah-sekolahan kampus yang kualitas, saudara. Kalau keluar dari kampus itu, banyak perusahaan yang terima. Tapi juga banyak kampus abal-abal. Sudah bayar mahal, keluar juga ada yang terima. Saya dulu waktu di gereja, salah satu gereja di Makassar lah, saudara ya. Ada office boy, sarjana saudara. Bukan berarti nggak boleh, tapi saya tanya di mana sekolah? Oh di situ, saudara. Ada sekolah Kristen juga, sekolah teologi, saya tahu saudara. Kalau masuk sekolah-sekolah teologi itu susah, disaring ketat. Kalau keluar juga susah, bikin skripsi, tesis susah. Tapi keluaran dari kampus itu, sekolah itu nggak pernah nganggur. Ada yang di lembaga Alkitab, ada yang di gereja, ada di tempat konseling, ada di tempat-tempat sosial. Gak pernah saudara itu mereka nganggur. Karena kualitas. Tapi ada satu kampus, sekolah Alkitab, yang jumlah muridnya itu ratusan ribuan. Tapi setelah keluar, ada yang menjadi Muslim, bayangin STH jadi Muslim, saudara. Ada yang jadi, ya kalau ngomong saya jelek. Susah cari kerja, susah mau pelayanan di gereja. Berapa kali saya di Toraja, dia bilang begini orang-orang, kan sering kali kalau saya kasih diklat itu saudara di pendeta-pendeta, banyak bilang, aduh Pak, saya nggak mau dari seminari itu Pak. Kenapa? Biasanya mereka tuh di gereja bikin onar, suka ngeritik, suka salahin pendetanya, tapi nggak ada kerjanya, khotbahnya kacau. Kualitas akan menghasilkan kuantitas. Kalau kualitas rohani saudara baik, kekristenan saudara baik, hidup saudara tidak akan susah. Hidup saudara tidak akan rumit. Memang mungkin banyak masalah, tapi kita akan mampu menghadapinya. Karena ada Allah dalam hidupan saudara. Karena ada hikmat Allah dalam hati dan pikiran saudara. Karena saudara memiliki hikmat surgawi. Ada masalah kita mempertimbangkan baik-baik, kita bawa dalam doa, kita puasa. Sampai akhirnya ada satu kata dalam Alkitab itu yang seringkali sudah tidak kita pakai. Padahal kalau saudara searching, saudara cari, saudara di Alkitab, itu banyak sekali. Yang disebut dengan orang saleh. Saudara tahu? Sehikmat-hikmatnya, sepinter-pinternya kebijaksanaan orang dunia, nggak ada yang disebut dengan orang saleh. Tapi kalau orang yang hikmat, bijaksana, hidupnya benar, di gereja, atau agama-agama tertentu mengklaim orang saleh. Ayub orang saleh. Saudara, banyak sekali Alkitab disebut orang saleh. Orang saleh adalah orang yang hidupnya mengasihi Tuhan, hati dan pikirannya dibentuk oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saudara, sehingga dari dirinya timbul kebijaksanaan, timbul keputusan-keputusan yang baik, yang bisa menolong orang, yang membantu orang, dan hidupnya benar. Saya rindu jemaat ini jadi orang-orang saleh. Itu tujuan Allah. Bukan berarti saudara melayani di gereja.
Tapi orang melihat saudara, oh ini orang saleh, orang Kristen, orang saleh. Suka tersenyum, bukan membantu orang, tidak kasar ngomong sama orang, di mana dia berada orang senang. Oh, siapa dia nih? Oh, orang Kristen. Hari Minggu gereja, kadang melayani. Inilah sebenarnya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan sekedar, wah kau hebat melakukan mujizat, engkau hebat, prestasimu khotbah di mana-mana. Tapi satu saat Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Tapi orang yang saleh, orang yang berhikmat, penuh dengan nikmat Allah, mungkin saudara nggak terkenal. Mungkin saudara seperti saya, mungkin berita kecil biasa. Ya, saya bukan berarti, wah saya orang saya tidak, semoga saudara. Saya juga bukan sempurna saudara. Tapi itu menjadi kerinduan saya. Sampai akhirnya Tuhan sampai akhirnya Tuhan di padu kita masuk pengadilan. Oh, ini jemaat Kibehob ya. Orang-orang saleh, masuk semua deh, gitu saudara ya. Masuk saudara bukan orang hebat. Dan itu tujuan Tuhan loh. Kekristenan tujuannya adalah membentuk saudara menjadi manusia rohani, menjadi manusia ilahi. Bukan manusia Kristen, tapi pikirannya, pekerjaannya, masalahnya terus tidak berhenti dengan masalah sepele. Mulai hari ini, mari kita lapar dan haus akan kebenaran, supaya kita menjadi saleh-saleh Kristus. Amin. Mari tundukkan kepala.